Coba deh kamu perhatiin lini masa sosmed kita akhir-akhir ini. Kenapa tuh? Kayaknya tuh tiap buka HP, rasanya aduh lelah banget. Kita selalu disuguhi musimnya pejabat atau tokoh publik yang hobi banget flexing. Oh iya, pamer harta gitu ya. Benar, pamer gaya hidup mewah, terus naik mobil yang harganya miliaran, dan yang paling bikin agak gimana gitu, kemana-mana tuh minta dikawal ketat. Sampai jalanan diblokir segala macam ya. Iya kan? Itu kan bikin kita yang anak muda ini jadi mikir keras. Kok bisa ya pemimpin modern sekarang tuh berjarak banget sama realitas masyarakatnya? Kayak ada tembok tebal gitu loh. Keresahan kamu itu valid banget sih. Dan emang sangat relatable buat pendengar kita juga pastinya. Tapi, sambil tersenyum nih aku mau bilang, justru di tengah fenomena itu, ada satu anomali sejarah yang luar biasa. Hah? Anomali gimana maksudnya? Iya, ada satu sosok yang jadi kebalikan dari semua flexing itu. Kita bakal ngomongin Kiai Haji A.R. Fakhrudin, atau masyarakat luas biasanya lebih akrab manggil beliau Pak A.R. Oke, Pak A.R. Setauku beliau ini tokoh besar ya. Sangat besar. Kalau kita ngomongin posisi, beliau ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlama loh. 22 tahun menjabat, dari tahun 68 sampai 90. Wah, gila. 22 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Betul. Beliau juga anggota DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dan, ini yang penting, beliau sahabat dekatnya Presiden Soeharto. Tunggu, sahabat dekat Pak Harto di era Orde Baru, itu kan masa di mana kedekatan dengan presiden itu ibaratnya, wah privilege level dewa dong. Pasti. Tapi kamu tahu nggak keseharian beliau kayak gimana? Gimana tuh? Pasti difasilitasi penuh dong ya? Enggak, sama sekali. Sehari-harinya, beliau justru jualan bensin eceran di teras rumahnya yang sangat sederhana, di Jalan Cikditiru 19A, Yogyakarta. Bentar. Ketum Muhammadiyah, sahabat presiden, jualan bensin eceran. Beneran, jualan bensin eceran. Dan kalau kemana-mana, beliau cuma naik motor Yamaha bebek Engkel 70cc. Warnanya oranye, keluaran tahun 70. Ya ampun. Suaranya tuh udah kretek-kretek gitu, dan sering mogok di jalan. Astaga, gila banget sih ini kontrasnya. Makanya, selamat datang di Podcast Dongeng. Di sesi dongeng kita kali ini, hari ini kita dengerin kisah ulama legendaris. Dari nolak dikasih mobil mewah, sampai ngajarin kita arti puasa sesungguhnya cuma pakai sepotong singkong rebus. Wah, ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita ya. Buat kamu yang lagi dengerin, coba siapkan diri, duduk bareng kita, karena kayaknya kita bakal banyak tertampar nih sama keteladanan beliau. Oke, mari kita bedah kisah ini ya. Kita mulai dari urusan nolak mobil mewah tadi. Ya, ini aku penasaran banget. Gimana ceritanya beliau bisa nolak fasilitas sebesar itu? Jadi gini, tahun 1980, Pak AR itu ditawari hadiah mobil Toyota Corolla DX keluaran terbaru dari PT Astra. Wah, tahun 80 dapat Corolla DX terbaru. Itu sih setara dikasih mobil sport mewah zaman sekarang nggak sih? Benar banget, itu prestis luar biasa. Tapi, alih-alih seneng dan langsung nerima, beliau menolak. Dan nolaknya itu halus dan jenaka banget. Nolaknya pakai alasan apa emangnya? Beliau tuh bilang gini, pakai logat Jawanya yang khas ya. Pieto, nyoper mobil saja saya ra iso. Parkirnya sulit, repot kalau bawa mobil. Alasan yang sangat masuk akal ya. Belum selesai. Beliau nambahin, apalagi kalau harus masuk ke kampung-kampung di pinggir kalikut. Uang bensin dan memeliharanya juga nggak ada, repot gitu kata beliau. Gila-gila, ini sih definisi pemimpin yang jabatan itu murni buat melayani ya. Bukan buat besarin perut sendiri atau numpuk aset. Betul sekali. Dan integritas beliau nggak berhenti di situ. Mengingat beliau dekat banget sama Pak Harto, bahkan sering ngobrol pakai bahasa Jawa kromo bareng Pak Harto, itu sampai nawarin fasilitas rumah dan mobil negara buat beliau. Dan ditolak juga. Ditolak dengan sangat halus. Beliau tuh benar-benar memegang teguh pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pesan yang mana tuh? Pesan yang bunyinya, hidup-hidupkan Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Merinding sih dengarnya. Berarti jualan bensin eceran tadi itu murni buat menghidupi keluarga ya, supaya beliau nggak ngambil sepeser pun dari organisasi ya. Tepat. Beliau nggak mau menjadikan jabatannya sebagai sumber penghidupan. Buat beliau, cukup jualan bensin aja, asal halal dan mandiri. Wah, asli.
Tertampar banget kita yang anak muda zaman sekarang. Kita kadang dapat jabatan kecil aja di kepanitiaan kampus atau kantor, udah minta privilege macem-macem. Makanya, standar kesederhanaan beliau ini ekstrim kalau pakai kacamata modern. Nah, sekarang aku mau bawa kamu ke cerita utamanya. Ini semacam masterpiece beliau di bulan Ramadan. Momen diplomasi meja makan. Oke, diplomasi meja makan, gimana tuh suasananya? Coba kamu bayangin. Ada seorang aktivis muda Muhammadiyah. Dia lagi bertamu ke rumah Pak AR, pas banget menjelang waktu maghrib. Buka puasa bareng ketum dong ini? Iya, sebagai anak muda yang bertamu ke rumah tokoh tingkat nasional, apalagi sahabat presiden, pastinya ekspektasi dia tinggi dong. Oh jelas, pasti mikirnya di meja makan udah ada rendang, opor ayam, takjilnya komplit, kolak pisang, kurma mahal, standar pejabat lah ya. Nah, ekspektasinya persis kayak gitu. Tapi pas dia masuk, rumahnya tuh sangat biasa. Nggak ada kesan megah sama sekali. Perabotannya sederhana. Terus pas azan maghrib, Pas azan maghrib berkumandang, momen puncaknya terjadi. Di atas meja itu, ternyata cuma tersaji segelas teh manis oke, teh manis, terus makannya apa? dan sepotong singkong rebus. Seriusan cuma singkong rebus, nggak ada lauk lain? Cuma itu, tamu muda ini keheranan luar biasa. Dia sampai nggak bisa nahan diri buat nanya. Dia nanya ke Pak AR, kenapa berbukanya sangat sederhana? Padahal kan beliau tokoh besar, mau makan enak tiap hari juga sangat bisa. Iya kan, resources beliau pasti banyak banget. Terus jawaban Pak R apa? Jawaban beliau ini yang menurutku sangat menggetarkan hati. Dengan nada yang tenang dan sejuk, beliau bilang gini, saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ya ampun. Beliau lanjutin, jika kita terbiasa berbuka dengan makanan lezat, kita bisa lupa banyak orang yang hanya punya ini. Puasa itu belajar memahami penderitaan orang lain. Aduh, malu banget aku dengernya. Sumpah malu banget. Kenapa tuh? Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas ya zaman sekarang, apalagi circle anak muda urban. Kita tuh sering banget puasa, tapi berlebihan pas bukanya. Iya, kayak ajang balas dendam ya kalau pas maghrib. Benar, acara bukber itu sekarang lebih sering jadi ajang foya-foya. Sekalian flexing outfit atau milih restoran yang paling mahal biar kelihatan keren di story sosmed. Esensi puasanya malah hilang. Hilang total. Puasa yang harusnya buat latihan nahan hawa nafsu dan berempati, malah jadi ajang pamer kekayaan. Padahal di luar sana, banyak yang emang cuma bisa buka pakai air putih sama sepotong singkong, kayak ceritanya Pak AR tadi. Dan yang bikin lebih salut lagi, ada momen di mana Pak AR tuh dikirimin hadiah makanan lezat sama dermawan. Makanannya mahal-mahal. Disimpan buat besok-besoknya dong pasti. Sama sekali enggak. Beliau langsung manggil warga sekitar, tetangga-tetangganya yang lebih membutuhkan, terus makanan itu dibagikan habis saat itu juga. Beliau nggak pernah mau menumpuk rezeki untuk dirinya sendiri. Luar biasa sih, empatinya beneran on point banget. Nggak cuma simpati di lisan, tapi langsung dipraktekkan. Betul, dan empati ini nggak cuma di meja makan aja. Aku mau nambahin satu lagi cerita empati beliau. Ini soal dakwah kultural beliau pas bulan puasa. Seni tersenyum. Seni tersenyum maksudnya gimana tuh hubungannya sama dakwah? Kan kalau zaman sekarang, kita sering banget lihat berita soal razia warung makan pas bulan puasa kan? Oh iya, sweeping gitu kan, yang sampai digrebek, diangkut dagangannya karena buka siang hari bolong. Bener. Nah, cara Pak AR nyikapi orang-orang yang nggak puasa atau warung yang buka siang bolong itu beda 180 derajat. Beliau nggak marah-marah. Nggak pernah marah-marah. Nggak ada tuh sejarahnya Pak AR ngelakuin persekusi. Beliau sangat menentang yang namanya sweeping atau razia warung. Terus pendekatan beliau gimana dong kalau nemu yang melanggar gitu? Pendekatan beliau itu murni dakwah kultural. Jadi kalau beliau jalan, terus ngelihat ada yang makan siang-siang, beliau cuma nyapa mereka dengan ramah. Disapa baik-baik, terus dilempar senyum yang tulus banget. Nggak ada raut penghakiman sama sekali di wajahnya. Wah, cuma senyum dan sapaan. Iya, cuma senyum hangat. Tapi tahu nggak sih yang paling memukau dari hal ini adalah efek psikologisnya. Nah, coba gimana menurut analisa kamu? Alih-alih merasa diancam atau diajak berantem, orang-orang yang melanggar itu pasti jatuhnya malah ngerasa sungkan banget. Bener. Wong Jawa bilang sungkan dan segan. Iya kan? Malu sendiri mereka pasti. Ngerasa kayak, aduh aku lagi nggak puasa tapi malah disenyumin sama kiai besar. Itu tuh jauh lebih mematikan ego daripada diancam ditutup paksa warungnya. Betul banget.
Kelembutan akhlak Pak AR itu yang bikin orang takluk. Singkong rebus di meja makan dan dakwah tanpa kekerasan di jalanan, ini benar-benar simbol nyapa ya, simbol empati dan toleransi sejati dari seorang pemimpin nasional. Sepakat. Jadi kalau kita simpulkan dari obrolan mendalam kita hari ini, bagi sosok Pak AR, Ramadan itu ibarat sebuah sekolah kehidupan. Tujuannya satu, melawan keserakahan di dalam diri. Bener. Itu ditunjukkan lewat keteladanan yang nyata, kesederhanaan, dan ketulusan dalam berbagi dengan sesama. Rindu banget ya punya sosok ulama kayak gini, ulama yang merangkul, yang auranya sejuk, dan gak gampang mengkafirkan atau ngejudge orang lain yang beda sama beliau. Umat kita saat ini tuh benar-benar butuh pemimpin yang membimbing lewat contoh keseharian, bukan cuma sekedar merintah dari atas mimbar. Iya, kita sangat butuh figur seperti itu saat ini. Nah, buat kamu yang udah dengerin dari awal, pelajaran apa nih yang paling bikin kalian merasa tertampar dari sosok Pak AR? Coba deh komen di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe Podcast Dongeng, biar nggak ketinggalan penelusuran seru kita lainnya. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu quote yang menyejukkan buat kita semua. Dakwah yang paling nyaring bunyinya bukanlah dari kerasnya suara, melainkan dari kelembutan akhlak dan keteladanan nyata. Keren banget. Dan sebelum kita benar-benar selesai, coba deh kamu renungkan sejenak. Di tengah dunia yang terus menyuruh kita buat berteriak lebih keras, tampil lebih mewah, cuma agar eksistensi kita diakui, mungkinkah revolusi paling berani yang bisa kamu lakukan hari ini adalah memilih untuk hidup cukup dan tersenyum tulus kepada mereka yang berbeda denganmu? Terima kasih sudah menemani penelusuran kita kali ini.